Selamat datang di Universitas Harapan Bangsa. Tempat kami belajar mengasah kemampuan Untuk menjadi ahli di bidang yang kami tekuni. Universitas Harapan Bangsa atau UHB merupakan sebuah transformasi dari Stikes Harapan Bangsa yang didirikan pada tahun 2002 di bawah naungan Yayasan Pendidikan Dwi Puspita oleh Bapak Haji Syahrudin Amin. Kami berkomitmen untuk menjalankan misi penyelenggaraan pendidikan tinggi berkualitas serta memiliki semangat kewirausahaan dalam rangka membangun SDM mandiri, profesional, dan berbudaya, menyelenggarakan penelitian, serta mengabdi kepada masyarakat. UHB telah menjalin kerjasama internasional dengan perguruan tinggi di berbagai negara, seperti Australia, Filipina, Thailand, Malaysia, dan India. UHB saat ini memiliki 3 fakultas dengan 14 bidang studi. Program pendidikan di UHB telah dirancang agar mahasiswa dapat memperoleh pemahaman dari disiplin ilmu yang diajarkan, serta memiliki keterampilan praktik yang aplikatif dengan didukung penggunaan teknologi digital di setiap program studi yang ada. UHB menyediakan fasilitas yang sangat mumpuni untuk mendukung kenyamanan belajar mahasiswa, seperti perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium ilmu kesehatan, laboratorium ilmu sosial, ruang belajar berbasis teknologi dengan video dan audio recorder, fasilitas beribadah, dosen profesional dari berbagai negara dan universitas besar Indonesia, dan kesempatan luas untuk mendapatkan beasiswa, pertukaran pelajar, serta magang ke berbagai negara di seluruh dunia. UHB mendukung penuh pengembangan minat dan bakat mahasiswa melalui berbagai unit kegiatan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pembimbing Ilmu Dasar Keperawatan 1, Ibu Dwi Novitasari, Eskep, Nurse, MSc, serta kepada teman-teman jenjang S1 Keperawatan Universitas Harapan Bangsa. Pada kali ini kami mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi untuk pembuatan video edukasi olahraga untuk penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung. Untuk kelompok 2 beranggotakan 4 orang, Eva Dian Purwaningsih, kemudian Hindri Saputri, Misto, dan Soli Setiawan. Sebelum kita mengulas tentang olahraga pada pasien penderita penyakit jantung, terlebih akan kita mengulas sedikit tentang anatomi fisiologi pada jantung. Bahwa jantung adalah organ vital yang mempunyai fungsi penting untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian faktor risiko penyakit jantung, yang pertama yaitu pasien hipertensi, yang kedua pasien diabetes, yang ketiga pasien dengan kolesterol tinggi, yang keempat pasien dengan riwayat penyakit jantung dalam keluarga, yang kelima pasien dengan berat badan berlebih atau obesitas,
Yang keenam, orang dengan gaya hidup yang tidak sehat, seperti sering merokok dan jarang berolahraga. Yang ketujuh yaitu pada orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, misalnya infeksi HIV, menggunakan obat-obatan penekan sistem kekebalan tubuh, atau sedang menjalani pengobatan kemoterapi. Apa saja gejala penyakit jantung? Secara umum ada 3. Yang pertama yaitu adanya nyeri dada, terutama di sebelah kiri. Yang kedua adalah adanya sesak nafas, terutama bila digunakan untuk beraktivitas. Yang ketiga adalah adanya riwayat pingsan. Kemudian jenis penyakit jantung yaitu ada 6. Yang pertama penyakit jantung koroner, yang kedua serangan jantung, yang ketiga aritmia, yang keempat kardiomiopati, yang kelima gagal jantung, dan yang keenam adalah penyakit jantung bawaan. Kemudian bagaimana cara mencegah penyakit jantung? Yang pertama yaitu harus mengetahui faktor risiko yang kita miliki. Yang kedua, jangan menjadi perokok aktif maupun pasif. Yang ketiga, menjaga tekanan darah. Yang keempat, selalu memantau kolesterol secara berkala, kemudian membatasi kalori yang masuk, menjadikan olahraga sebagai rutinitas harian, dan mengurangi tingkat stres. Kita mengulas tentang olahraga terlebih dahulu, bahwa olahraga adalah suatu kegiatan jasmani yang dilakukan untuk memelihara kesehatan dan memperkuat otot-otot tubuh. Dan olahraga secara alami juga bisa menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Apakah penyakit jantung boleh berolahraga? Diperbolehkan agar memiliki tubuh yang sehat dan bugar. Tetapi pasien penyakit jantung koroner tidak bisa berolahraga seperti orang sehat pada umumnya. Pengidap penyakit jantung tidak disarankan untuk melakukan olahraga yang terlalu berat. Bahkan disarankan untuk menggunakan alat monitor denyut jantung atau mengecek nadi di pergelangan tangan sebelum dan sesudah berolahraga. Kemudian, kenapa penderita penyakit jantung harus berolahraga? Yaitu agar otot akan menggunakan energi dan oksigen lebih banyak. Hal ini membuat kontraksi jantung makin aktif sehingga detak jantung jadi meningkat. Olahraga juga membantu membuka ruang jantung makin lebar sehingga organ jantung dapat memompa lebih banyak darah. Di samping itu, dinding jantung yang makin tebal membuatnya mampu memompa darah dengan lebih kuat dan efisien. Manfaat dari olahraga yang pertama adalah bisa menguatkan otot-otot jantung. Yang kedua, membantu mengontrol tekanan dan kadar kolesterol darah. Yang ketiga, mengendalikan kadar gula darah jika Anda juga mengidap diabetes. Yang keempat, menurunkan berat badan yang berlebih dan menjaga agar tetap ideal. Menguatkan tulang dan persendian, bisa menghilangkan stres, bisa memperbaiki suasana hati dan meningkatkan rasa harga diri atau self-esteem. Kemudian bisa meningkatkan kualitas tidur sehingga bisa lebih nyenyak. Kemudian olahraga apa yang dianjurkan untuk penderita penyakit jantung yang aman? Yang pertama adalah berjalan, yang kedua jogging, yang ketiga berenang, yang keempat bersepeda, yang kelima adalah senam. Kemudian berapa lama penderita penyakit jantung boleh berolahraga? Yaitu dianjurkan 5 kali dalam seminggu selama 30 menit setiap harinya. Dan disarankan olahraga dengan intensitas rendah sampai dengan intensitas sedang. Untuk intensitas berat tidak diperbolehkan. Kemudian tips olahraga untuk penyakit jantung. Yang pertama adalah selalu lakukan peregangan atau pemanasan selama 5 menit sebelum mulai berolahraga. Setelah olahraga, lakukan pendinginan. 2. Jangan lupa untuk beristirahat sebelum penderita penyakit jantung merasa terlalu lelah. Yang ketiga, jika merasa ada tanda-tanda penyakit jantung kamu, segera hentikan latihan atau olahraga. Yang keempat,
Gunakan pakaian yang nyaman dan memungkinkan sirkulasi udara lebih lancar selama berolahraga. Hindari pakaian yang berlapis-lapis dan terlalu ketat. 5. Pilih olahraga di pagi atau sore hari. Jangan berolahraga saat terlalu panas atau dingin. Kemudian, kapan penderita jantung untuk menghentikan aktivitas olahraganya? Yang pertama, bila ada tanda-tanda pusing, kemudian adanya sakit dada atau terasa ditekan, terasa berat sampai menjalar ke lengan, leher, ataupun rahang. Yang ketiga adalah adanya detak jantung atau nadi tidak beraturan. Yang keempat, adanya sesak nafas, kemudian adanya mual, gangguan pencernaan, dan mati rasa di bagian tangan. Olahraga yang tidak dianjurkan pada penderita penyakit jantung adalah olahraga sepak bola. Yang kedua adalah olahraga basket, yang ketiga adalah bulu tangkis, yang keempat adalah tenis. Karena semua jenis olahraga ini memerlukan ekstra tenaga, sehingga sangat tidak dianjurkan untuk mengikuti kegiatan olahraga pada jenis olahraga tersebut. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.